Halo semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Tonton terus videonya sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Rahmawati Dewi dengan NPM 12.002.0629. Saya dari kelas 3N Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pembelajaran organisasi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai apa itu pembelajaran organisasi. Pembelajaran organisasi menurut Peter pada tahun 1990 memberikan definisi organizational learning atau organisasi pembelajaran ketika di mana orang mengembangkan kapasitas mereka secara terus-menerus untuk menciptakan hasil yang mereka inginkan, di mana pola pikir yang luas dan baru dipelihara, di mana aspirasi kolektif dipoles, di mana orang-orang belajar tanpa henti untuk melihat segala hal secara bersama-sama. Artinya, organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu, meningkatkan kapasitas untuk mengatasi setiap tantangan dan perbaikan. Selanjutnya, tingkatan pembelajaran. Yang pertama ada thinking system atau sistem berpikir. Sistem berpikir ini merupakan suatu cara tentang suatu bahasa untuk menguraikan dan memahami kekuatan-kekuatan dan hubungan antara pribadi yang membentuk perilaku sistem. Nah, disiplin ini membantu melihat bagaimana mengubah sistem secara lebih efektif dan bertindak lebih selaras dengan proses-proses yang lebih besar dari alam ke dunia ekonomi. Personal mastery atau pemilikan budaya kerja merupakan disiplin belajar untuk meningkatkan kapasitas pribadi dalam menciptakan hasil yang diinginkan dan menciptakan suatu lingkungan organisasional yang mendorong semua anggotanya untuk mengembangkan diri untuk ke arah sasaran dan tujuan-tujuan yang dipilih. Selanjutnya yang ketiga ada mental model atau pemahaman keyakinan. Pemahaman keyakinan ini merupakan suatu proses menilai diri sendiri untuk memahami asumsi, keyakinan, dan prasangka atas rangsangan yang muncul. Mental model ini memungkinkan manusia bekerja secara lebih cepat. Namun dalam organisasi yang terus berubah, mental model ini kadang-kadang tidak berfungsi dengan baik dan menghambat adaptasi yang dibutuhkan dalam organisasi belajar. Mental model ini didiskusikan, dicermati, dan direvisi pada level individual, kelompok, dan organisasi. Kemudian yang keempat ada shared vision atau berbagi visi, di mana hal ini merupakan upaya membangun suatu rasa, mempunyai komitmen dalam suatu kelompok, membuat gambaran-gambaran yang sama secara bersama-sama tentang masa depan yang coba diciptakan, dan prinsip serta praktik-praktik penuntun yang diharapkan akan berfungsi sebagai sarana untuk bisa mencapai masa depan. Dan yang terakhir ada team learning atau pembelajaran tim. Pembelajaran tim ini merupakan disiplin untuk mengubah keahlian, kecakapan, dan keahlian berpikir kolektif sehingga kelompok-kelompok manusia dapat diandalkan dan bisa mengembangkan kecerdasan dan kemampuan yang lebih besar dari jumlah bakat para anggotanya secara individual. Team learning ini merupakan gambaran kemampuan dan motivasi untuk belajar secara adaptif, generatif, dan berkesinambungan. Selanjutnya, teori pembelajaran organisasi. Dalam teori pembelajaran organisasi ini terbagi menjadi 3 poin utama. Yang pertama, operant conditioning atau Skinner, di mana operation conditioning ini merupakan pembentukan perilaku dengan memperhatikan faktor lingkungan. Dan yang kedua itu ada classical conditioning, di mana pada teori ini merupakan suatu cara atau metode yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku menjadi lebih menguntungkan. Kemudian yang keempat itu ada social learning theory, di mana social learning theory ini menurut Robbins menguraikan bahwa seseorang akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah atau objek. Cara manajer menjadikan organisasi pembelajaran. Langkah memberi pembelajaran kepada karyawan dapat dilakukan dengan pembentukan perilaku dengan cara pemberdayaan. Yang pertama, schedule reinforcement.
Schedule reinforcement ini merupakan pemberdayaan yang dilakukan secara terus-menerus dan pemberdayaan yang dilakukan secara terputus-putus. Yang pertama itu ada continuous reinforcement, di mana continuous reinforcement ini merupakan pemberdayaan perilaku sesuai dengan kebutuhan organisasi yang setiap saat dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan. Kemudian yang kedua, intermittent reinforcement atau pemberdayaan perilaku yang mungkin untuk mengatasi kasus dalam pekerjaan yang jarang didemonstrasikan. Kemudian di poin kedua itu ada reinforcement schedule and behavior, pemberdayaan untuk meningkatkan performa karyawan secara umum yang merupakan continuous reinforcement, tapi dilakukan dengan memodifikasi dan pembangunan organisasi. Pada poin ini yang pertama, memodifikasi dapat dilakukan dengan mengembangkan beberapa aplikasi spesifik untuk meningkatkan semangat kerja dari karyawan. Kemudian yang kedua itu memberikan hadiah bagi karyawan yang tingkat absennya paling kecil atau tidak ada absen. Artinya karyawan tersebut itu diberikan hadiah oleh perusahaan. Ketiga itu ada memberikan kompensasi bagi karyawan yang berprestasi dan potongan tunjangan bagi karyawan yang tidak berprestasi. Kemudian yang keempat, meningkatkan disiplin karyawan. Yang kelima, bisa mengembangkan program pelatihan, dan yang keenam, program memonitor yang kreatif. Selanjutnya, karakteristik organisasi pembelajaran. Terdapat 3 karakteristik organisasi pembelajaran, di mana yang pertama itu gagasan baru. Gagasan baru merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran. Kemudian yang kedua, pengetahuan baru. Pengetahuan baru itu harus ditransfer ke seluruh organisasi. Kemudian yang ketiga, perilaku organisasi harus berubah sebagaimana hasil pengetahuan baru tersebut berkembang. 3 fungsi kunci pembelajaran organisasi. Yang pertama, membangun komitmen pada pembelajaran, di mana hal tersebut dapat dilakukan dengan yang pertama, membuat pembelajaran sebagai komponen visi dan tujuan strategis. Yang kedua, investasi dan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, mempromosikan luas tentang nilai pembelajaran. Kemudian yang keempat, mengukur tolak ukur, menelusuri pembelajaran. Kemudian yang kelima, menciptakan penghargaan dan simbol pembelajaran. Kemudian yang kedua, bekerja menggeneralisir gagasan dengan dampak. Dengan bekerja menggeneralisir gagasan dengan dampak ini dapat dilakukan yang pertama, menciptakan prasarana yang menggerakkan gagasan sepanjang batas organisasi. Yang kedua, memutar pekerja dari batasan fungsional dan divisional. Kemudian pada poin ketiga, bekerja untuk membangkitkan dan dampak. Yang pertama itu mengimplementasikan program perbaikan secara terus-menerus. Yang kedua, meningkatkan kompetensi pekerja melalui training, pelatihan, dan membeli keahlian dari organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga itu eksperimen dengan gagasan dan proses kelas dunia. Kemudian yang keempat itu identifikasi mental dan model proses organisasi. Terima kasih untuk teman-teman semua yang menonton video ini sampai habis. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.